Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Dauhan 2 yang saya hormati, yang saya hormati pula Dewan Guru SD Negeri Dauhan 2. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu pada acara kali ini. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga doa kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara hari ini yaitu ada pemaparan dari beliau Bapak Sodikin dengan tema diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Sodikin SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hani SPPSD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Dauhan 2. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul sesuai rencana saya untuk memaparkan tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam marilah kita selalu panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya menyampaikan sedikit tentang materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SD saya sendiri, SD Negeri Dauhan 2, di mana pada materi kali ini untuk tujuan kegiatannya adalah menerapkan teori atau konsep budaya positif kepada Bapak Ibu, rekan sejawat, dan juga kepada peserta didik tentang budaya positif. Kemudian jelaskan apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru untuk melaksanakan dan memahami apa itu budaya positif. Selanjutnya, kenapa penting untuk mempelajari budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah bisa membentuk karakter kita sebagai seorang guru dan juga siswa yang kita ajar, kemudian di lingkup keluarga orang tua siswa, mungkin lebih luas lagi masyarakat yang ada di lingkungan satuan pendidikan kita tempat bertugas. Begitu untuk selanjutnya lagi langkah-langkah untuk dapat mewujudkan budaya positif, yang mana itu ada 7 langkah-langkahnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, perubahan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana pada poin pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar dari Dr. William Glasser, kontrol teori yang kemudian hari berkembang yang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid.
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Suatu ketika murid akan mempunyai keinginan untuk menolak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter menuju pada identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan menyebabkan permusuhan. Selanjutnya, lalu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Dari Stephen L. Covey, prinsip Central Leadership. Mohon maaf karena bahasa Inggris saya kurang pas, mohon maaf Bapak Ibu. Intinya dari Stephen L. Covey, ya begitulah, tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau realita. Itu dari Stephen. Selanjutnya, di sini ada perbedaan teori stimulus respon dengan teori kontrol, di mana Bapak Ibu bisa mengamati dari tabel yang sudah ada. Dari stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Dari teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dari teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Dari teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus respon. Untuk teorinya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Dari hal ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu stimulus respon, terus bagaimana teorinya seperti apa. Saya sendiri dan Bapak Ibu tentunya sudah paham tentang teori-teori tersebut, sehingga nantinya akan dapat menerapkan yang mana posisi kontrol yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Karena sekolah kita SD Daun 2 terkadang dalam budaya positif, alhamdulillah sampai sekarang ini sudah berjalan dengan baik.
Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Untuk selanjutnya, yang pengertian disiplin dari apa yang tadi sudah disampaikan tentang disiplin, ini adalah pengertiannya. Kebanyakan orang akan berhubungan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Yang kedua, disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi definisi di atas jelas sungguh berbeda jika dihubungkan dengan teori kontrol. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan jika perlu tidak digunakan sama sekali. Selanjutnya, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi juga sama saja, sebab kalau kita tidak sanggup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu jawabannya nora mau lepasin pangreh ngimuga kuat kuasa aman diri priyaga. Atau dikata lain, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksplisit. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku. Gianni Clausen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 hal motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, untuk kebutuhan dasar manusia, di sini saya buat itu ada 5. Ya, yang pertama bertahan hidup, penguasa, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Kemudian untuk poin 5 ini ada posisi kontrol restitusi. Berdasarkan pada teori kontrol William Clausen itu menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh kita sebagai guru atau orang tua dalam melakukan kontrol, yaitu pertama pembohong, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima sebagai manajer.
Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya penghukum nada dengan suara tinggi, terus bahasa tubuh, maka seperti orang seperti itu yang jengkel, Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian tangannya itu nunjuk ke arah yang bersangkutan, misalkan si A begini seperti ini, kamu ini tuh. Kemudian dari hal tersebut hasilnya kemungkinan murid akan marah dan bisa jadi memiliki sifat pendendam. Karena alhamdulillah untuk SD Bawah 2 sampai saat ini, sampai saya berada di sini dari 2005 sampai sekarang, alhamdulillah belum ada yang namanya penghukum. Tangan Bu. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu sebagai rekan bisa mengondisikan sekolahnya. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut karena belum bisa dibaca. Saya bacanya di sini ya Bu. Pada posisi ini bersuara lebih lembut, kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Sebagai contoh, pembuat rasa bersalah yaitu dengan nada suara yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Contohnya seperti apa Bapak Ibu barangkali bisa untuk referensi, monggo. Nggak ada. Misalkan si A yang sedang nangis, kok kamu nangis sih Dek? Apakah bisa begitu Bu? Bisa ya? Oh bisa. Mungkin itu contohnya. Terus pokoknya dengan bahasa halus, terus kita mendekati anak yang sedang bermasalah agar anak itu, oh iya saya seperti ini, saya merasa bersalah begitu bukan Bapak Ibu ya. Dari hasil tersebut kita bisa simpulkan tadi sampai mana Ibu? Sebentar. Sampai ini Bu. Ya, sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau mempengaruhi. Sebagai contoh, dengan ada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Karena sebagai teman berarti kita ya sebagai teman gimana Bapak Ibu kan sudah tahu kalau kita sebagai teman dalam kondisi masalah seperti apa kita berbicara, entah itu empat mata atau dengan teman yang lain beberapa mata tubuh ya, itu kalau kita sebagai teman. Nah dengan hasil nanti akan merasa senang dan akrab dengan yang dekati atau yang menjadi guru ataupun orang lain ataupun bahkan orang tuanya sendiri. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di mana posisi ini hanya akan menghasilkan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Alhamdulillah di SD Bawah 2 untuk penanganan
baik di kelas maupun di luar kelas, itu Bapak Ibu guru sebagai manajer, di mana posisi ini adalah berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Sebagai contohnya adalah dengan nada suara yang benar-benar halus, kayak ngomong sama bayi ya, nani itu ya, apa enggak? Pokoknya dengan bahasa yang benar-benar halus, Ibu. Kok seperti ini ya, Dek? Kenapa kok melakukan seperti ini? Nah, begitu kan? Itu barangkali salah, mohon maaf, Ibu. Dari sebagai manajer, dengan hasilnya adalah nanti murid akan menyadari akan kesalahan mereka yang telah dilakukan. Kemudian yang keenam adalah dengan adanya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas atau sekolah ini ada beberapa poin. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Lanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, nanti Bapak Ibu dalam sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya kita buat keyakinan kelas kepada siswa kita nanti berpendapat, kita yang nulis atau siswa berpendapat, siswa yang menulis itu lebih bagus menurut saya. Siswa berpendapat, misalkan mau pembelajaran, ada siswa ngomong seperti ini, Pak, kalau di kelas boleh makan ya, ditulis untuk keyakinan kelasnya, ditulis di kelas boleh makan saat pelajaran. Itu pendapat siswa, ditulis dulu Bu, monggo. Terus kemudian ada lagi mungkin, Pak, jangan bermain di kelas ya Pak, ya boleh, ditulis dulu seperti itu. Kemudian setelah nanti rangkaian dari kata-kata siswa yang sudah ditulis, kemudian kita perhalus lagi kalimatnya agar siswa itu bisa mengingat apa yang menjadi pendapat mereka. Oh ya, ternyata kemarin saya sudah buat kesepakatan kelas seperti ini. Oh berarti saya tidak boleh melakukannya. Kalau saya melakukannya berarti nanti saya ada konsekuensi dari Pak Guru atau Bu Guru. Begitu Bapak Ibu, setuju ya Bu? Ya. Selanjutnya, untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi sudah. Kemudian di sini ada segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Untuk teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, langkahnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Untuk teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal, di mana nanti saya juga ada video
penerapan segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu mau lihat Bu. Terima kasih Bu, nanti sebentar saya akan dulu Bu. Pak, punten ditutup Pak. Bapak Ibu ulang ya Bu. Oke, sini deh. Tentunya nanti tahu kan kalau makan itu kenapa? Adik, tentunya makan suka itu tidak salah. Jadi adik mau buat enak dulu. Untuk menjalankan kelas, apakah yang akan dilakukan adik? Kita makan kelas terus. Aisyah, Bapak perhatikan Aisyah bisa pelajaran itu sering nangis. Menurut Aisyah, nangis saat di pelajaran itu menjadi apa tidak? Kalau menjadi itu perbuatan salah atau tidak ya? Oke, masalah, tapi kesalahan itu waktu sedikit tentunya Aisyah punya alasan kan mengapa Aisyah nangis saat pelajaran. Karena menurut sering kemarin kan sudah keluar pihak universitas. Nangis bisa pelajaran itu bisa menyambut pelajaran. Nah, bagaimana kalau Aisyah saat pelajaran itu tidak menulis? Aisyah itu mau seperti apa?
Iya, jadi demikian tadi Ibu yang sudah saya praktekkan di sekolah kita agar menjadi referensi, dan mudah-mudahan saya tidak salah lagi dalam menyikapi masalah siswa, dan semoga tidak ada masalah. Pengennya tidak ada masalah baik dari siswa maupun dari kita, aman-aman saja. Oke Bapak Ibu, ya demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam bergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pemaparan dari Bapak Sobikin. Acara diseminasi kali ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasinya dari Dewan Guru semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum